Baik, selamat bertemu, salam sukses buat semua. Kesempatan ini atau kali ini kita akan belajar bersama tentang CPU. Jadi perangkat yang paling penting dalam sebuah rangkaian elektronika, mikroprosesor, mikrocontroller, komputer adalah CPU, merupakan inti dari rangkaian. Nah, pada kesempatan ini kita coba membahas atau mempelajari bersama tentang CPU. CPU itu adalah komponen yang penting sekali atau dalam bagannya kita kenal dengan ALU, Arithmetic Logic Unit, kemudian register dan beberapa rangkaian kontrol. Itu tiga hal atau tiga rangkaian yang penting di dalam CPU. Jadi mulai dari alunya untuk perhitungan-perhitungan, kemudian registernya sebagai memori internal dari CPU, kemudian rangkaian kontrol yang mengontrol semua rangkaian atau mekanisme yang ada di dalam CPU. Nah, yang berhubungan dengan itu ada tiga sistem bus, ada tiga sistem bus di dalamnya, yaitu mulai dari data bus, ya, data bus, kemudian address bus, kemudian control bus. Data bus ini mulai dari 8 bit, 16 bit, kemudian 32 bit, sekarang 64 bit. Apa manfaatnya jumlah bit dari data bit ini? Pertama, di dalam lokasi memori akan tersimpan data-data yang ada. Yang kedua, data bus ini menentukan kualitas gambar dari penampilan sebuah komputer misalnya. Data, video, dan sebagainya ditentukan oleh data bit ini. Jadi misalnya pikselnya makin besar, makin halus gambar. Tapi di dalam piksel tersebut, pikselnya per berapa data bit. Misalnya 16, kalau yang kita kenal yang kita kenal beberapa saat yang lalu, kemudian yang paling pertama itu 8 bit, kemudian sekarang 64 bit. Gambarnya semakin baik. Kemudian address bus ini itu menentukan jumlah memori yang mendukung CPU tersebut. Jadi seperti misalnya set 80 itu yang kita pakai untuk belajar, itu A0 sampai dengan A15. Itu berarti ada 16 jalur atau line address bus. Kemudian pada data busnya hanya 8. Kemudian ada sejumlah kontrol bus yang kita kenal, seperti misalnya refresh, mesin cycle, reset, bus request, write, busak, dan sebagainya. Jadi ada sejumlah kontrol bus. Nah, yang menentukan kualitas memori itu sesungguhnya adalah yang berkembang terus, bahkan setiap minggu berkembang atau setiap beberapa bulan berkembang, adalah data bus dan address busnya. Kemudian jumlah memori atau jumlah register yang ada di dalam CPU itu sendiri. Itulah secara umum tentang CPU. Kemudian ada generasi-generasi CPU. Seperti misalnya set 80 itu masuk generasi kedua, tahun 73 kira-kira. Tahun 73. Kemudian generasi pertama itu 71 sampai 73. Kemudian ada generasi selanjutnya yang sekarang kita kenal adalah generasi kelima. Bahkan ya kalau mau dibilang sudah generasi selanjutnya. Jadi misalnya untuk generasi pertama itu tahun 71 sampai dengan 73 kita kenal CPU yang disebut dengan 4004, kemudian
Intel 8080. Kemudian untuk generasi kedua tahun 73 sampai 77 kita kenal Intel 8085 dan termasuk set 80 di dalamnya. Kemudian generasi ketiga itu kita sudah kenal dengan periode 16 bit ya, 16 bit prosesor, yaitu tahun 79 ya, tahun 79 yaitu 8086 dan seterusnya. Kemudian generasi keempat tahun 81 seperti misalnya Intel 80386. Kemudian generasi kelima itu dari tahun 95 sampai sekarang, yang kita kenal seperti misalnya Celeron atau Pentium atau Celeron di dalam Intel. Kemudian data bitnya adalah 62 bit dan seterusnya, Celeron dan seterusnya. Jadi itu sampai generasi kelima yang kita pakai. Itu tentang CPU. Lalu yang paling umum kita pakai untuk belajar, karena paling lengkap penjelasannya dari industrinya, adalah Z80. Itu CPU generasi kedua. Seperti yang saya sudah singgung tadi, Z80 ini itu hanya 16 bit atau line address-nya. Kemudian datanya, data busnya hanya 8 bit, yaitu D0 sampai dengan D7 ya. D0 sampai dengan D7. Kemudian ada control busnya. Nah, bagaimana prinsip kerja alamat atau address bus ini? Address bus ini menentukan jumlah kapasitas dari lokasi memori atau jumlah lokasi memori itu sendiri. Jadi misalnya untuk A0 sampai dengan A9 itu sebenarnya sudah ada 1 kilobyte. Kenapa? Karena satu lokasi menyimpan 1 byte. Jadi 8 bit itu adalah 1 byte. Jadi data 1 byte disimpan di dalam satu lokasi memori, sehingga dalam sekian lokasi ya, sampai misalkan A9 itu sudah 1 kilo, yaitu 1024 byte data yang disimpan di dalam, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga makin banyak address bus ini ya, makin besar lokasi memori yang disiapkan untuk menyimpan data, baik menyimpan data tetap maupun menyimpan data sementara selama proses pengerjaan. Itu tentang Z80. Jadi Z80 ini paling lengkap karena saya sudah menjelaskan tentang bahasa assembly, kemudian instruction set dari Z80 saya sudah jelaskan itu pada kesempatan yang lalu. Itu untuk Z80. Lalu Z80 itu punya arsitektur dalam seperti ini. Jadi Z80 itu yang paling banyak di dalam adalah registernya, kemudian ada alunya, kemudian ada register-register sebagai memori, kemudian control busnya dan sebagainya. Kemudian alamat ini, misalkan ini data busnya ada 7, kemudian address bus ada 8 maksud saya. Address busnya ada 16 ini. Ada 16 yaitu A0 sampai A15, kemudian ada control bus. Inilah yang menentukan arsitektur dalam, inilah yang menentukan instruction set dari setiap CPU. Seperti yang lalu saya sudah jelaskan bahwa instruction set itu adalah perintah-perintah dasar yang dimiliki oleh setiap CPU yang disimpan di dalam ROM pada sebuah peralatan. Jadi peralatan-peralatan yang menggunakan CPU itu pasti ada ROM. Kenapa? Karena di dalamnya ada instruction set dari CPU itu sendiri. Ini tentang Z80. Kenapa Z80 yang kita pakai untuk belajar? Karena itu tadi, karena paling lengkap. Contoh misalnya, instruction setnya mulai dari object code sampai kepada opcode, kemudian bahasa assembly-nya. Ini sampai sudah dibuatkan tabel seperti ini untuk mempermudah kita. Di dalamnya ada baris, ada kolom. Ini ada kolom 0 sampai kolom F.
kemudian ada baris 0 sampai baris F, di mana pertemuan antara kolom dan baris itu merupakan bahasa assembly dari instruction setnya atau mnemoniknya dari CPU Z80. Nah, kalaupun kita mau terjemahkan bahasa mesin, ini adalah bahasa atau disebut opcode. Kalaupun kita mau terjemahkan bahasa mesin ini ke object code atau bahasa rangkaian istilah saya atau bilangan biner, itu sudah gampang sekali. Tinggal kita bagaimana caranya mengkonversikan bahasa mesin ke bahasa rangkaian. Itu juga saya sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu. Jadi penggunaan Z80 ini untuk pembelajaran adalah sesuatu yang paling mudah karena lengkap penjelasannya semua, sehingga kita tidak mendapat kesulitan dalam belajar. Untuk lanjut pada CPU yang lain, ya, kita tinggal mengembangkannya saja. Itu hanya pengembangan dari instruction setnya. Kenapa? Karena struktur dalamnya atau arsitektur dalamnya juga berkembang. Itulah yang berkembang, tapi prinsip dasarnya tetap. Contoh misalnya pada Pentium. Ini pada Pentium ini data busnya sudah 64 data bus. Berarti kualitas gambarnya jauh lebih baik. Kemudian address busnya ada 32. Ya. Ada 32 ya address bus. Kemudian ada control bus. Jadi ada sejumlah control bus. Itulah yang menentukan kualitas dari sebuah CPU sesungguhnya. Jadi mulai dari seperti tadi ada dual, mulai dari pertama kita menggunakan IC seperti ini, ya. Sekarang sudah menggunakan IC yang modelnya seperti ini. Jadi modelnya sudah lain sekali, ya. Sudah lain sekali modelnya seperti ini. Jadi CPU ini untuk menjelaskan pinnya saja, pin mana, ya, namanya apa, pin berapa namanya apa, itu menggunakan A sampai AN, ya, barisnya. Kemudian kolomnya, kalau untuk yang ini menggunakan 1 sampai 37. Jadi pertemuan antara kolom dan baris ada pin name bersama fungsinya. Dalam penjelasannya seperti itu. Jadi sudah makin lama makin rumit untuk penjelasannya. Nah, kita lihat kembali dalam jumlah alamat tadi. Seperti ini misalnya, ya, dari alamat 00 sampai 01F ini itu menyimpan perintah dasar tentang controller IPC atau dalam sistem peralatan atau sistem. Kalau ini mikroprosesor, sistem mikroprosesor, tapi ini komputer, jadi dalam sistem komputer misalnya. Semakin banyak line datanya, line addressnya. Kalau misalkan pada CPU itu ada 16, berarti ada 4 karakter bahasa mesin atau 2 byte di dalam. Jadi ada 4 0000 sampai 00 sekian dalam sampai FF sekian misalnya. Seperti ini. Ini kita mulai dari 0A atau dari atas tadi 0 ini itu sudah ada perintahnya di dalam. Ini memori pastinya, yaitu mulai dari ini ada 6, ya. 6 digit, ya, 6 digit dari memori. Masing-masing digit adalah 4, berarti 6 kali 4 berarti ya sekian, ya. 6 kali 4 itu berapa? Kita tinggal hitung saja. Jadi kita tahu A0 sampai dengan A berapa. Nah, inilah yang menjadi dasar kita untuk belajar di dalam menggunakan CPU. Ya, nanti ke depan kita akan mempelajari ini, bagaimana cara menentukan kaki dan sebagainya, walaupun di dalam data sheet-nya itu pasti ada semua. Jadi kita hanya tinggal download
datasheet dari sebuah CPU berapa saja, lalu kita pelajari. Nah, tentang tadi, misalnya dari A0, ya, misalnya ini, ya, ini adalah addressnya, ya, dari A0 sampai dengan A31, atau ada 32 line ini, 32 line, di mana masing-masing ada namanya. Kemudian begitu juga dengan data, mulai dari D0 sampai dengan D, ya, dari D0 sampai dengan D63, berarti ada 64 ini. Ya, ada 64 line. Inilah jumlah data yang terakhir sekarang karena kita menggunakan 64 bit data, ya, untuk CPU. Walaupun yang kita khusus pelajari itu hanyalah Z80 yang berhubungan dengan mikroprosesor. Ya, jadi kita hanya mempelajari khusus Z80, sehingga dari Z80 ini mulai dari instruction set saya sudah paparkan, ya. Saya sudah paparkan untuk Z80, dan saya kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan, contohnya seperti ini misalnya, seperti instruction setnya masih banyak yang belum tahu ini. Jadi bahasa mesinnya adalah kolom dan baris, ya, pertemuan antara kolom dan baris itu bahasa assembly, dan kolom dan baris itu adalah bahasa mesin, sehingga bahasa mesin bisa diterjemahkan ke object code atau bahasa rangkaian bahasa mesin atau opcode namanya. Kemudian bahasa assembly-nya adalah mnemonic atau instruksi. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan khusus dengan CPU. Ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa menggunakan email saya lucasvilla@gmail.com. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Terima kasih.